Baik, kita mulai aja, Bapak Ibu semuanya. Terlebih dahulu kita kenalan dengan Pak Agus terkait dengan pariwisata di Cirebon. Silakan, Pak Agus. Baik, terima kasih Kang Nana atas kesempatan yang luar biasa ini. Hari ini saya diperkenalkan dengan salah satu tokoh nasional, Pak Joni. Selamat datang di Cirebon. Mama Sultan, terima kasih. Beliau salah satu sultan yang humble, yang paling humble, yang welcome untuk kita semua untuk berdiskusi, karena beliau juga banyak ide-ide kreatifnya. Kemudian ada Kang Iing, ini sahabat saya untuk urusan UMKM-nya nih, karena satu-satunya kepala dinas yang punya mall cuma Pak Iing ini. Baik, terima kasih Kang Nana. Pak John, mungkin ilustrasi terkait dengan potensi pariwisata di Kota Cirebon. Jadi Kota Cirebon, alhamdulillah, meskipun dengan luasan yang relatif kecil untuk ukuran sebuah kota kabupaten, hanya sekitar 39 km persegi ini, tapi alhamdulillah kami dikaruniai banyak sekali anugerah. Pertama tentu yang saat ini kita duduk, Kota Cirebon kita punya 4 keraton, Pak. Ada Keraton Kasepuhan, ada Kanoman, ada Kacirebonan, ada Keprabonan, dan alhamdulillah ini masih berdiri tegak dengan segala warisan budayanya. Ini yang mungkin tidak dimiliki oleh kota besar sekalipun, Pak. Mungkin satu-satunya di Indonesia mungkin, Pak Sultan, ya, karena Solo sebesar itu pun juga hanya 2 kasultanan lah, ya. Nah, ini salah satu potensi yang menjadi unggulan untuk Kota Cirebon. Maka kebijakan pemerintah daerah Kota Cirebon bahwa konsep pariwisata kita adalah berbasis budaya. Kenapa harus seperti itu? Karena kami juga menyadari kekuatan kami mungkin tidak sekuat daerah lain yang punya kekayaan alam, misalnya seperti Kuningan, Bogor, atau Bali yang pantainya indah, yang udaranya dingin dan lain sebagainya. Tapi kita punya hal yang lain. Dengan 4 keraton ini turunannya sangat banyak sekali. Kemudian tradisi-tradisi karya budaya, baik benda maupun tak benda, yang kita miliki. Eventnya juga setiap tahun tidak kurang dari 60 event di keraton ini yang tradisinya masih terjaga. Kemudian tentu Cirebon juga alhamdulillah secara geografis kita dilalui seluruh moda transportasi. Jadi mulai bandara internasionalnya ada di Majalengka, kita juga punya bandara Cakrabuana. Untuk transportasi airnya kita punya pelabuhan Cirebon. Kemudian kereta 24 jam dari Jakarta ke arah Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur, semua melalui Cirebon. Termasuk akses transportasi daratnya adalah akses tol. Jadi sekarang ke Jakarta, ke Bandung hanya cukup dengan 2 jam setengah udah nyampe, Pak. Ya. Ke Semarang itu hanya 2 jam setengah. Ke Jogja, ke Solo lebih dekat. Artinya ini adalah anugerah yang memang menjadi modal utama kita untuk menggerakkan roda pariwisata. Nah, kemudian di Cirebon juga selain tadi budayanya, kita juga kayakan kuliner, Pak. Mungkin empal gentong, ada nasi jamblang, ada mie koclok, ada docang. Pak Sultan ini juga punya produk kuliner yang luar biasa, namanya Segabogan. Nanti Pak Sultan nanti akan menjelaskan bagaimana kemudian potensi-potensi ini menjadi bagian dari atraksi juga yang bisa kita sampaikan kepada pengunjung. Kemudian selain itu kita juga banyak heritage, Pak, banyak bangunan-bangunan cagar budaya yang saat ini
itu sedang beberapa kita revitalisasi untuk menjadi destinasi ya yang bisa dikunjungi. Tahun ini insya Allah ada 5 destinasi yang berbasis budaya. Nah, contoh misalnya di kawasan Keraton ini kami juga sedang berkolaborasi dengan Pak Sultan bagaimana kekuatan keraton ini juga bisa memberikan dampak sosial maupun ekonomi untuk masyarakat setempat. Kami sedang berproses bagaimana ini menjadi sebuah kampung wisata. Ya. Alhamdulillah meskipun tidak tidak didanai APBD, kemudian dari stakeholder yang lain juga banyak yang memberikan support. Kemudian yang kedua, kita juga sedang merevitalisasi salah satu cagar budaya juga, Gedung Bundar, Pak. Itu nanti kita akan jadikan sebuah zona kreatif, ruang untuk anak-anak muda di ekonomi kreatif ini bisa punya ruang tersendiri. Konsepnya lebih kekinian mungkin, ya. Kemudian yang ketiga, insya Allah di bulan Juli kami juga memanfaatkan salah satu bangunan cagar budaya yang ikonik di Kota Cirebon, Gedung Balai Kota, Pak. Tahun ini umurnya 100 tahun. Nah, sebagian dari gedung yang dulu dipakai untuk pemerintahan dari wali kota zaman Belanda sampai dengan hari ini itu dimanfaatkan juga untuk museum topeng wayang Wong. Kemudian kita juga insya Allah ini sektor swasta, kita punya bangunan ex gedung British American Tobacco, itu juga akan berubah konsep, tetap dengan ciri cagar budayanya kita pertahankan, kemudian tapi ada roda ekonominya juga yang bisa menjadi pemicu ekosistem pariwisata ini berjalan di lingkungan sekitar. Kemudian ada beberapa kawasan seperti Kampung Arab Tanjunan, ini juga kita sedang berproses, Pak, karena Cirebon ini lahir dari sebuah akulturasi budaya. Mungkin lebih besarnya budaya Jawa ya dan Sunda, kemudian ada Arab dan Cina. Nah, makanya ini tahun ini insya Allah Kampung Arab kita bisa di akhir tahun kita bisa nikmati bagaimana kemudian keturunan mungkin keempat kelima dari pendahulunya ini masih ada dengan segala kekayaan budayanya, dan berproses tahun ini kami juga sedang menyiapkan kampung pecinan untuk kita buatkan DED-nya. Nah, jadi mungkin itu gambaran potensi yang ada di Kota Cirebon, tapi tentu kami juga tidak bisa bergerak sendiri, semua harus berkolaborasi. Nah, ini alhamdulillah Pak Sultan dari sisi Keraton Cirebon sudah banyak memberikan ruang kepada kami dari sektor pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM-nya. Pak Iing juga ya kita teruslah bergandengan tangan membangun Cirebon ke depan menjadi kota pariwisata berbasis budaya. Demikian Kang Nana. Siap. Ya. Terima kasih Pak Gus.